Oke, selamat sore adik-adik. Ketemu lagi dengan Bang JJ dengan topik hidrolisis garam yang kedua, menghitung pH. Kita membahas soal-soal dan nanti ada soal latihannya. Ini bahan yang sebelumnya. Inilah rumus-rumus untuk menghitung pH hidrolisis garam. Nah, di sini Bang JJ mau sampaikan dulu. Kalau nanti di soal, ingat ya, pH di bawah 7 langsung cari H positif. Kalau diketahui pH di atas 7, POH, baru cari OH negatif. Kemudian kalau menghitung pH nanti, kan kita harus menghitung H positif atau OH negatif. Kalau di soal ada Kb, dia terbalik dengan H positif. Kb kan basa, kebalik sama asam. Nah, kalau Ka kan asam, terbalik dengan basa, seperti itu. Nah, kalau kita ngikutin H positif, maka Kb-nya di bawah nih. Ka-nya di atas, sebanding dengan H positif. Seperti itu. Oke, nanti kita gunakan. Baiklah, kita akan membahas soal-soal sebagai berikut. Oke, adik-adik, soal nomor 1 kita baca. Besarnya pH larutan dari 100 ml CH3COOK 0,4 molar diketahui Ka 10 pangkat minus 5 adalah berapa? Nah, pertama yang mengalami hidrolisis adalah yang lemah. Nah, di sini kan ada asam lemah ini. Ion asam lemah. Makanya ada Ka, kita coret aja ini. Ini berarti ion negatif. Nah, kalau udah ada molar, volume tidak berpengaruh untuk satu zat garam. Nah, jadi di sini rumusnya kan ada Ka nih, Dek. Berarti kita mencari OH negatif. OH negatif sama dengan akar, yo, berarti KW per, apa yang dikasih tahu? Ka dikali konsentrasi ion negatif yaitu CH3COO-. Nah, ini diakarkan. Nah, kita hitung. Berarti ini nanti akar dari 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 5. Ini molarnya 0,4 ini adalah 4 kali 10 pangkat minus 1. Kita akarkan. Oke, langsung aja. 4 diakarkan 2. Ini 10 pangkat minus 15, naikkan ini 10 pangkat minus 10, akarkan, berarti 10 pangkat minus 5. Maka di sini kita masih mendapat POH. POH adalah minus logaritma OH negatif, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 5. Hasilnya, ini minus 5 kali minus 5 kurang logaritma 2. Nah, rumus untuk menghitung pH adalah 14 dikurang POH. POH-nya 5 kurang log 2. Jangan lupa dikurung. Nanti hasilnya beda. Nah, 14 kurang 5, 9. Kurang kali kurang, tambah. Logaritma 2. Jadi inilah jawabannya adik-adik. Jawabannya adalah E. Seperti itu. Kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kita baca larutan NH4Cl 0,1 molar mempunyai pH berapa? Nah, lihat di sini ada Kb. Kalau Kb tadi rumusnya itu kita menghitung H positif. Seperti ini. Ya kan? Kw per apa di sini? Kb dikali kationnya. Ini kita coret. Ini yang terhidrolisis, basa lemah itu. Berarti di sini Bang JJ tulis NH4 positif. Ya kan? Ini jangan lupa diakarkan. Nah, tinggal kita masukkan angka-angka yang diketahui ini. Ini KW 10 pangkat minus 14. KB-nya sudah ada ini 10 pangkat minus 5. Ini NH4 posnya 0,1 itu adalah 10 pangkat minus 1. Mari kita selesaikan. Ini 10 pangkat minus 15. Naikkan ini 10 pangkat minus 5. Jadi 10 pangkat 5. Sehingga 10 pangkat minus 15 dikali 10 pangkat 5. 10 pangkat minus 10. Diakarkan 10 pangkat minus 5. Maka pH sama dengan minus logaritma H positif berapa tadi? 10 pangkat minus 5.
Maka jawabannya 5. Inilah jawabannya adik-adik. Berarti kunci jawabannya adalah ayam. Oke adik-adik, kita lanjut soal nomor 3 ya. Kita baca sebanyak 0,316 gram kalsium asetat, MR-nya 158 dilarutkan ke dalam air hingga volume larutan 5 liter atau 5000 ml. Jika Ka diberitahu, maka pH larutannya. Oke, di sini masih gram, kita harus menghitung molaritas dulu. Nah, rumus molaritas itu adalah gram per mr dikali 1000 per mililiter larutannya. Yuk, kita substitusikan langsung. Berarti gramnya berapa? 0,316. Bagi mr-nya 158. Dikali 1000 per volumenya 5 liter itu 5000. Berarti ini bisa mati. 316 bagi 158 itu dapat 2. 2 per 5. Dikali ini 3 desimal. Berarti 10 pangkat minus 3. Inilah molaritasnya. Oke. Atau ini dibagikan 0,4. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 1 kalikan ke 10 pangkat minus 3 minus 4. Inilah molaritas dari kalsium asetat. Nah sekarang ini kan yang terhidrolisis ini. Berarti ini yang mengalami hidrolisis asam lemah. Jadi nanti konsentrasi CH3COO-. Nah jangan lupa lihat ini indeksnya. 2. Berarti dia 2 kali si kalsium asetat. 2 kali 4 kali 10 pangkat minus 4. Jadi ion ini berkonsentrasi 8 kali 10 pangkat minus 4 molar. Ini yang mengalami hidrolisis. Nah lihat lagi ada Ka. Kalau ada Ka kita ngitung OH-. Rumusnya akar Kw per Ka dikali konsentrasi anion CH3COO- ini diakarkan. Coba kita masukkan angka-angka yang sudah ada. Berarti ini 10 pangkat minus 14 gitu kan. Dibagi 1,8 kali 10 pangkat minus 5 yang ini dek. Dikali ini molaritasnya. 8 kali 10 pangkat minus 4. Oke. Nah sekarang abang buat supaya lebih sederhana. Perhatikan. Ini dulu 8 kali nih 10 pangkat minus 18. Dibagi ini kita buat jadi 18. Gitu. 18 dikali. Coba, kalau ini 18 kan 10 pangkat minus 1, di sini 10 pangkat minus 6. Tapi jangan lupa, ini masih akar. Oke? Nah, coba kita kecilkan. Berarti di sini bagi 2, bagi 2. 4, di sini 9. Sehingga bisa diakarkan. Maka OH negatif kita, akarkan 4, yaitu 2. Ini 3. Coba kasih naik ini. Berarti jadi positif 6 minus 12. Diakarkan 10 pangkat minus 6. Inilah OH negatif. Sehingga kita bisa menghitung POH. Maka POH-nya adalah minus logaritma 2 per 3 kali 10 pangkat minus 6. Berapa adik-adik? 6 dikurang logaritma 2 per 3. Baru hitung pH. pH itu 14 dikurang POH. Berarti 14 dikurang 6 kurang log 2 per 3. 14 kurang 6, 8. Ini jadi positif. Logaritma 2 per 3. Coba kita lihat jawabannya, ada nggak 8 tambah? Oh nggak ada. Bagaimana kalau kita rubah jadi kurang? Berarti pH-nya sama dengan 8
kalau ini kita rubah jadi kurang, berarti ini dibalik. Logaritma 3/2. Jadi jawabannya ada, yaitu C. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, jadi kita lanjutkan aja ke soal nomor 4. Dalam larutan natrium asetat 0,1 mol per liter mengalami hidrolisis sebagai berikut. Nah, di sini dikasih tahu KH, maka pH larutan berapa? Ini nggak usah pusing-pusing. Oh, berarti ini ada OH-. Maka OH- sama dengan, nah, kita nggak usah pakai apa tadi, KW per, tapi kita pakai KH. Nah, di sini ini kuat, coret, ini yang mengalami hidrolisis asam lemahnya. Berarti dikali konsentrasi ion asetat, itu kan seperti ini, udah biasa. Nah, berarti masukkan harga KH-nya berapa? 10 pangkat minus 9. Dikali 10 pangkat minus ini. 10 minus 1 ya. Nah, berapa semua ini? 10 pangkat minus 10, lalu kita akarkan 10 pangkat minus 5. Nah, mudah kan? Berarti POH-nya sama dengan minus logaritma OH-. 10 pangkat minus 5. Maka pH sama dengan 14 dikurang, ini belum. POH-nya berarti ini 5. Maka pH 14 dikurang 5, 9. Ada jawabannya adik-adik? Ada. Ternyata jawabannya D. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Sebanyak 2,64 gram kristal amonium sulfat dilarutkan dalam air hingga volume 1 liter. Oke, AR ada, maka besarnya pH larutan adalah. Nah, pertama kita hitung dulu MR dari amonium sulfat ya. Ini MR amonium sulfat. Adik-adik kan udah tahu menghitungnya ini. Nanti setelah dihitung ini 132 ya. Kemudian kita masih gram ini harus dirubah ke molar. Apa rumus molar? Gram per MR kali 1000 per mililiter. Berarti 2,64 gram dibagi MR yang ini 132 kali 1000. Berapa volume larutannya? 1 liter berarti 1000 mililiter. Ini bisa mati. Nah, kalau komanya nggak ada, ini 2. Berarti ini 2 di belakang koma atau 2 desimal, 10 pangkat minus 2. Inilah molarnya. Ini molar siapa ini? 2 kali 10 pangkat minus 2. Sekarang yang terhidrolisis amonium. Ini dicoret. Berarti konsentrasi NH4 pos. Nah, lihat tuh indeksnya. 2 dikali ini. Atau ini. Kali 2 kali 10 pangkat minus 2 berarti 4 kali 10 pangkat minus 2 molar. Udah dapat konsentrasi ion yang akan mengalami hidrolisis. Nah, sekarang kita mau cari pH. Di sini ada Ka atau Kb ya? Oh, Kb. Maka di sini kita ngitung H positif. Iya kan? Sama dengan, nah usah kita tulis lagi lah. Biasanya ada Kw kan? Kw itu berapa? 10 pangkat minus 14. Per konstanta bahasa ini. 10 pangkat minus 5 dikali konsentrasi yang mengalami hidrolisis, yaitu 4 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan ini akar 4 dikali ini masuk sini 10 pangkat minus 16 ya. Ini dinaikin 10 pangkat minus 5. Oke. 4 kalau diakarkan 2. Ini digabung minus, ini positif ya, minus 11 diakarkan 5,5, berarti minus 5,5. Itulah H positif. Maka pH-nya minus logaritma 2 kali 10 pangkat min 5,5. Maka ini min kali min 5,5 jadi positif kurang logaritma 2. Inilah jawabannya adik-adik. 5,5 kurang logaritma 2. Jadi jawabannya C. Selanjutnya, soal nomor 6. Suatu larutan natrium asetat memiliki pH 10.
Jika KAA sama setat ada, maka kemolaran M ditanya. Nah ini dikasih tahu pH. Tadi di awal abang bilang kalau pH di atas 7, ini 10, kita mencari apa? pOH. Berarti pOH 14 dikurang 10, ya 14 kurang 10 jadi 4. Baru dapat apa? OH min. OH minnya berarti 10 pangkat minus pOH jadi minus 4. 10 pangkat minus 4. Baru rumusnya, di sini ada Ka, berarti ingat kan kalau ada Ka, OH min sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi ion yang terhidrolisis, natrium kuat. Berarti ini yang asam lemah, maka ion asetatnya CH3COO min. Oke, nah OH minnya, OH minnya itu 10 pangkat minus 4. Dia sama dengan akar KW 10 pangkat minus 14. Ka-nya berapa, Dek? Oh ini 10 pangkat minus 5. Dikali ini kita buat aja M. Oke. Nah persamaan ini harus dikuadratkan kan? Di kiri dengan di kanan. Coba kita kuadratkan. Kuadratkan berarti ini pangkat 2 jadi minus 8. Ini akarnya hilang. Ini naikin 10 pangkat minus 9 molar. Maka molarnya sama dengan ini pindah jadi positif, ya kan? Pindah jadi positif, jadi 10 pangkat minus 8 kali 10 pangkat minus, salah, ini pindah jadi positif 9. Maka 10 pangkat 1 atau 10 molar. Jawabannya adalah ya, jawabannya E. Oke, adik-adik, kita lanjut soal nomor 7. Agar diperoleh larutan dengan pH 5, maka ke dalam 500 ml air harus ditambahkan amonium sulfat sebanyak berapa? Nih ingat, kita coret ini yang mengalami hidrolisis basa lemah, indeksnya 2, hati-hati. Nah ini pH dia sama dengan 5 di bawah 7, itu langsung kita menghitung H positif. 10 pangkat minus 5. Oke, nah rumusnya apa? H positif sama dengan ini akar Kw per Kb. Nah, yang mengalami hidrolisis adalah NH4 positif. Itu NH4 positif. Oke. Nah, misalkan saja nanti amonium sulfat ini sebesar M. Berarti nanti NH4 positif itu 2 M, ya, gitu. Jadi di ruas kiri ini 10 pangkat minus 5 sama dengan akar 10 pangkat minus 14 bagi KB-nya 10 pangkat minus 5. Nah di sini bukan M, tapi 2 M. Kita mencari M-nya. Oke, kuadratkan kiri kanan 10 pangkat minus 10. Ini selesaikan. 10 pangkat minus 9 kali 2 kali M. Berarti M-nya berapa? Ini pindahkan 1/2 kali 10 pangkat minus 10. Ini 10 pangkat positif 9. Berarti 10 pangkat minus 1. Inilah harga M-nya. Nah yang ditanya gram. Berarti nanti kita masukkan ke rumus molar. Ini yang kita dapatkan. Apa rumusnya? Gram per mr kali 1000 per mililiter larutannya. Ini udah dapat tadi 1/2 kali 10 pangkat minus 1. Sama dengan gramnya kita misalkan X. MR-nya ada nggak? Ada. 132 kali 1000. Mana volumenya? Ini 500. Nah ini berapa? 2. X mau dicari, berarti ini pindah kemari, ini ke sini. Berarti 1/4 gitu kan? Dikali nih 132 kali 10 pangkat minus 1, inilah harga X-nya. Oke. Berarti 132 bagi ini 33 kali 10 pangkat minus 1 berarti 3,3 gram. Inilah jawabannya. Kunci jawabannya adalah A. Soal nomor 8.
Campuran berikut yang mengalami hidrolisis parsial. Berarti di sini harus ada asam lemah atau basa lemah dan bersifat asam. Nah, berarti dari sini kita harus tahu lagi kalau bersifat asam berarti asamnya yang kuat dan basanya lemah. Kita cek dulu. Ini apa? Yang A. Oh, basa kuat dan asam kuat. Berarti enggak pas. Yang B, asam lemah kan yang ini dengan basa kuat. Waduh, enggak cocok juga. Ya kan? Kemudian yang C. Yang C ini, wah ini basa lemah dengan asam kuat. Dan ingat, kalau hidrolisis garam harus keduanya habis. Coba kita hitung milimolnya. Basa lemahnya 50 kali 0,2 berarti 10 milimol. Kemudian HCl ini 10 milimol. Berarti ini sama-sama habis, ya kan? Itu berarti mengalami hidrolisis garam yang bersifat asam seperti yang dimaksud di soal. Maka jawabannya adalah C. Gitu dia adik-adik. Oke, ke dalam 60 ml nih soal nomor 9 ya. Larutan asam lemah Ha 0,1 M Ka ada ditambah 40 liter larutan BaOH 2 kali, maka pH larutan yang terjadi adalah. Nah, di sini ini kalau yang kuat kita coret gini. Berarti OH-nya ini nanti 2 kali. Oke? Maka kita buat reaksinya. Ha bereaksi dengan nih, OH- jangan BOH 2 kali. OH- menjadi, nah, H positifnya pindah kemari, A jadi A negatif. Ini yang mengalami hidrolisis nanti ditambah H2O. Nah, Ha-nya ini A60 dikali 0,1. Berapa ini? 6 milimol. Ya kan? OH-nya, ini ada angka 2-nya dulu. Atau volumenya dulu. 40 ml dikali 2, ini indeks yang ini. Dikali molarnya 0,075. Berarti ini juga hasilnya nanti 6 milimol. Ini sama-sama habis. Sehingga si A ini terbentuk juga 6 milimol. Supaya dia molar kita bagi volume campuran. 60 ml dicampur dengan 40 ml. Berarti ini 6 bagi 100 berarti 6 kali 10 pangkat minus 2 molar. Sudah dapat ion yang mengalami hidrolisis. Maka kita hitung pH-nya. Nah, di sini ada Ka. Apa kemarin kalau ada Ka itu OH negatif. Sama dengan langsung aja, nggak usah tulis rumus lagi. KW. KW 10 pangkat minus 14 dibagi 1,5 kali 10 pangkat minus 4. Berapa ini tadi? 6 kali 10 pangkat minus 2 molar. Diakarkan. Oke, 6 per 1,5 dapat 4. Ini minus berapa? 16. Naikkan ini 10 pangkat 4. Lalu kita akarkan. Oke, 4 diakarkan 2. Ini jadi 12, min 12 diakarkan 10 pangkat minus 6. Maka POH sama dengan, min log kan lah ini. Berarti 6 kurang log 2. Sehingga pH sama dengan 14 dikurang 6, 8. Kurang-kurang tambah logaritma 2. Jadi jawabannya adalah bola. Oke, soal yang terakhir. Wah, kalau udah terakhir udah senang ini adik-adik ini. Berarti sudah mau siap. Oke, nomor 10. Sebanyak 100 ml larutan amonia 0,4 molar dicampur dengan larutan asam sulfat. Maka pH larutan.
Nah, perhatiin, di sini kita buat dulu reaksinya. NH3. Nanti asam sulfat ini kita ambil H positif aja dari sini. Ingat, indeksnya 2. Berarti ditambah H positif, maka akan membentuk ion amonium NH4 positif yang akan mengalami hidrolisis nanti. Nah, yang NH3-nya 100 ml kita kali dengan molarnya 0,4, berarti ini 40 milimol. H positif berapa? Ini tadi NH3. Sekarang H positif. Volumenya 100, indeks H-nya 2, yang ini, kali 0,2. Berarti 40 milimol. Gitu deh. Nah, sama kan jadinya? Berarti keduanya habis akan membentuk ion garam amonium. Berapa? Ya sama dengan 40 milimol. Cuma lihat di situ volume campurannya 100 tambah 100, yang ini menjadi 200 ml. Ini mati, nolnya 1, 4 bagi 2, 2. Bagi 10 berarti 10 pangkat minus 1 molar. Nah, sekarang ada Ka atau Kb? Ka. Berarti kalau ada Ka kita ngitung OH min. Oke, masukkan apa? Kw, 10 pangkat minus 14 per Ka. 2 kali 10 pangkat minus 5. Molar yang mengalami hidrolisis 2 kali 10 pangkat minus 1. Kita akarkan. 2-nya mati. Ini 10 pangkat minus 15. Ini 10 pangkat minus 5 berapa? Akar 10 pangkat minus 10. Berarti hasilnya 10 pangkat minus 5. Berapa pOH-nya? pOH-nya min log 10 pangkat minus 5 berarti 5. Maka pH-nya sama dengan 14 kurang 5, yaitu 9. Jawabannya nih, C adik-adik. Nah, inilah pembahasan soal-soal tentang pH hidrolisis garam. Oke, adik-adik sudah belajar tadi mengenai pH hidrolisis garam, ada asam dan basa dicampur, ya, dan itu harus habis baru mengalami hidrolisis garam. Tapi jangan lupa kalau asam basanya sama-sama kuat, itu nggak mengalami hidrolisis, pH-nya langsung 7. Nah, jadi untuk latihan adik-adik, di sini abang siapkan, ya. Oh, ini bonus nih, ada 2 nomor 11. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini kita buat aja nomor 10. Oke, nomor 10. Nah, latihan kita ini 10, 11, 12, adik lihat, perhatikan. Nah, yang nomor 15 nanti akan lanjut ke sebelah. Nah, ini soal latihan berikutnya berarti ini lanjutan dari nomor 15 tadi, ya. Nah, perhatikan biar bisa adik mengerjakannya nanti.